Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bu Bapak, Saudari, Saudaraku yang terkasih, kaum muda, adik-adik, salam, mantul kasih, berkah dalam. Kembali kita berjumpa dalam Renungan Harian, hari ini Senin 7 Juni 2021. Kita akan mengambil dari Injil Matius bab 5 ayat 1 sampai 12. Pada suatu hari Yesus naik ke atas bukit sebab melihat orang banyak. Setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Lalu Yesus mulai berbicara dan menyampaikan ajaran ini kepada mereka. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang punya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hati, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya demi kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah kalian jika demi aku kalian dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, sebab besarlah ganjaranmu di surga. Sebab para nabi sebelum kalian pun telah dianiaya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bu Bapak, saudari-saudaraku yang terkasih, bacaan Injil ini membimbing kita supaya kita bahagia. Dan ternyata semua orang, siapa saja bisa bahagia. Berbahagialah orang yang miskin, berbahagialah orang yang berduka cita, yang lemah lembut, yang lapar dan haus, yang murah hati, orang yang suci hatinya, orang yang dianiaya, dan lain sebagainya. Tuhan meyakinkan bahwa setiap pribadi bisa bahagia. Dan semoga kita yakin bahwa kita ini bisa bahagia. Namun, saya mau mengungkapkan ini, boleh setuju, boleh tidak. Bahagia itu tidak sederhana. Seringkali orang mengatakan bahagia itu sederhana. Menurut saya, bahagia itu tidak sederhana. Bahagia itu harus diupayakan. Bahagia itu harus diperjuangkan, harus diciptakan. Bahagia itu tidak datang sendiri. Seperti dalam keluarga kita harus mencipta, mengupayakan, memperjuangkan kebahagiaan keluarga. Kita tidak bisa berdiam, leha-leha, lalu kebahagiaan itu akan datang. Kiranya tidak seperti itu. Kita harus mengupayakan, kita harus memperjuangkan, menciptakan kebahagiaan bersama keluarga, bersama lingkungan masyarakat gereja kita. Dan semoga kita sungguh yakin bahwa kita bisa bahagia kalau kita mau mengupayakan, mau memperjuangkan. Gimana? Bersama keluarga sudah mengupayakan, sudah memperjuangkan. Semoga entah sebagai bapak, ibu, anak, kita mau mengupayakan kebahagiaan itu. Karena sungguh saat kita bahagia akan banyak rahmat yang kita terima. Karena ketika orang bahagia, banyak hal positif yang bisa terjadi. Pribadi-pribadi yang bahagia akan lebih produktif. Dia akan lebih mampu menghasilkan kebaikan-kebaikan untuk keluarga dan sesama. Semoga kita sungguh meyakini kita semua bisa bahagia, dan kebahagiaan itu harus diupayakan dan diperjuangkan. Dimuliakanlah Tuhan kini dan sepanjang masa.
Salam bantul kasih, berkah dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.